wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat, semangat, walaupun belajarnya masih di rumah saja ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Magda dari MI Al-Hidayah Surabaya. Anak-anakku, sekarang kalian akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, keragaman budaya bangsaku. Dan di sini kalian akan mempelajari yang pertama, bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengenal benda yang dapat menghasilkan bumi. Nah, sekarang yuk mari kita simak penjelasan berikut ini. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa kalian tahu apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Ya, gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh teks berikut ini. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Coba perhatikan teks bacaan batik. Teks bacaan batik terdapat hanya satu paragraf saja, di mana gagasan pokok terdapat di awal paragraf, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Selanjutnya, bagaimana untuk menentukan gagasan pendukung? Sekarang, coba kalian lihat pada kalimat kedua yang menjelaskan gagasan pokok. Kalimat kedua yaitu bagaimana cara membuat kain batik. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kemudian kalimat ketiga menjelaskan kain batik berasal dari mana. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya, kalimat keempat menjelaskan apakah kain batik mengalami perkembangan. Ya, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Kalimat kelima menjelaskan apakah kain batik digunakan di daerah luar Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, anak-anak, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sangat mudah, bukan? Anak-anak, Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut meliputi apa saja? Ya, keragaman tersebut meliputi keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman rumah adat, tarian, pakaian tradisional, senjata, dan alat musik tradisional. Sekarang, yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Oleh karena itu, yuk mari kita mengenal lebih dalam apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia. 3. Bali. Bali merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Bali Aga juga disebut sebagai Bali Pegunungan, di mana sejumlah sukunya terdapat di Desa Trunyan.
Angkul-angkul adalah bangunan yang menyerupai gapura yang juga memiliki fungsi sebagai pintu masuk. Bentuk baju safari adalah kemeja pada umumnya dan komplit disertai dengan kerah dan kancing. Kebaya Bali memiliki lengan dan bahu dengan desain terbuka serta dikenakannya juga sebuah sabuk yang pada bagian tengah dada. Tari barong adalah tarian yang berasal dari Bali yang menceritakan tentang perseteruan antara kebijakan yang disimbolkan dengan barong dan kejahatan yang digambarkan dengan sosok Rangda. Pertama, Pereret Bali. Yang kedua, Rindik Bali. Pertama, Keris Tayuhan. Keempat, Makassar. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat Indonesia. Istilah Makassara adalah sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Sulawesi. Rumah adat Makassar yang satu ini cukup unik. Pasalnya, rumah yang dibuat oleh masyarakat Makassar ini tidak menggunakan satupun paku, melainkan digantikan oleh besi ataupun kayu. Pakaian adat ini dipadukan dengan celana atau parosi dan juga kain sarung atau lipa garusuk serta tutup kepalanya yakni berupa songkok. Pada baju bodo ini, ciri khasnya yaitu berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek, yakni setengah atas dari bagian siku lengan. Tari Pakarena atau tari kipas merupakan ekspresi kesenian suku Makassar yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Goa. Yang pertama, Ana Bacing. Pertama, Badik. Yang kelima, Ambon. Saat ini merupakan letak kota Ambon, ibu kota dari Provinsi Maluku. Kebanyakan pada suku ini menganut kepercayaan agama Kristen Protestan dan Islam. Rumah tersebut berbentuk panggung dan dikelilingi oleh serambi. Baju cele ini biasanya dikombinasikan dengan sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda, harus seimbang dan serasi. Cakalele atau tarian perang ini biasanya dibawakan secara ramai-ramai. Yang pertama, Kahuri. Pertama, Parang Salawaku. Anak-anak, setiap daerah yang ada di Indonesia juga mempunyai alat musik khas daerah masing-masing. Seperti apa Bu contohnya? Seperti alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat, kecapi yang berasal dari Jawa Barat, tifa berasal dari Papua, dan masih banyak lagi. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana cara memainkan alat musik tersebut sehingga dapat menghasilkan bunyi yang sangat indah? Ya, betul sekali. Begini cara memainkannya. Angklung dimainkan dengan cara digoyang. Kemudian, pianika dan trompet dimainkan dengan cara ditiup. Kecapi dan gitar dimainkan dengan cara dipetik. Dan gong dan gendang dimainkan dengan cara dipukul. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Hari ini kalian telah banyak sekali belajar, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mempelajari keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia, dan mengenal benda yang dapat menghasilkan bunyi. Anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa untuk memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya.